Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah hari ini sudah memasuki bulan puasa pada hari ke-21 dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk menjalankan puasa Ramadan hari ke-21 di bulan suci Ramadan. Berarti tadi malam adalah merupakan malam di mana malam ganjil di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW di malam terakhir di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yaitu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, pada malam-malam ganjilnya, itu adalah tempatnya kita untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan satu bulan di antara 12 bulan itu ada satu bulan yang sangat mulia, satu bulan merupakan bulan maghfirah, dan satu bulan itu merupakan bulan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Dan 30 hari selama di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang dijadikan sebagai malam kemuliaan, yaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa kita sebut dengan malam kemuliaan? Karena pada malam itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada malam itu Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Ada malam kemuliaan karena di malam itu diturunkan Al-Quran. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu adalah kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah melalui ampunan Allah, kita ingin dimuliakan melalui rahmat Allah, kita ingin dimuliakan melalui pahala-pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ingin dimuliakan Allah dengan mengangkat derajat kita, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Satukan diri kita dengan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mentadaburi isi-isi Al-Quran. Kita baca Al-Quran itu, kita pelajari artinya, maknanya, kemudian kita tadaburi, kita laksanakan apa yang bisa kita lakukan untuk setiap amal ibadah kita pelajari semua di dalam Al-Quran. Teman-teman, dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka Rasulullah SAW pada malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan, Rasulullah selalu berusaha untuk mengurangi tidurnya. Maka sangat rugi bagi kita yang banyak istirahatnya di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, banyak tidurnya di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, itu sangat merugi sekali. Kenapa demikian? Karena Allah janjikan amalan-amalan yang ada di dalam bulan Ramadan itu, jika kita lakukan maka pahalanya itu lebih baik dari 1000 bulan. Jika kita melakukan baca Quran misalnya di bulan suci Ramadan, itu satu hurufnya kita mendapatkan 10 kebaikan. Kata Rasulullah SAW, alif lam mim itu bukan dihitung satu huruf, tetapi dihitung 3 huruf, alif lam mim. Dan itu mendapatkan 30 kebaikan selama kita baca di bulan suci Ramadan. Akan tetapi di malam Lailatul Qadar kita baca Al-Quran itu satu hurufnya dikali 1000 bulan kita membaca Al-Quran tanpa henti. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dibanding umat-umat sebelumnya. Pada umat-umat sebelumnya, umat nabi-nabi sebelumnya itu umurnya dipanjangkan, tetapi nilai amalnya disesuaikan dengan umurnya. Jadi tidak menambah kepada amal-amalnya.
Cukup jika dia banyak beramal, maka banyak nilai ibadahnya. Tetapi bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, umurnya pendek tapi amal ibadahnya bisa berlipat ganda. Oleh sebab itu, kita harus menjaga sekali malam ganjil di 10 hari terakhir ini. Kita bersyukur ada di Indonesia. Di Indonesia itu jadwal puasanya ada 2. Kalau menurut pemerintah atau NU, itu awal puasanya kemarin hari Minggu. Ada yang dari Muhammadiyah, itu puasanya pada hari Sabtu. Apa keuntungannya di sini? Keuntungannya di sini kita bisa membabat semua 10 hari terakhir itu, bisa jadi kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Kita tidak milih-milih ganjil-ganjilnya, tapi kita babat alas semuanya mulai dari hari pertama 10 hari terakhir sampai pada hari terakhirnya. Itu kita semua lakukan, kita perbanyak amal ibadah kita ambil semua kesempatan yang ada untuk mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Teman, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan atau menyambut malam Lailatul Qadar? Yang perlu kita lakukan yang pertama sekali adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita berzikir dengan cara membaca hamdalah, membaca subhanallah, membaca Allahu Akbar. Yang lebih baik itu kita memperbanyak membaca la ilaha illallah. Afdalu zikri falam anahu la ilaha illallah. Kemudian memperbanyak zikir, kita memperbanyak baca Quran. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Al-Quran diturunkan. Kita perbanyak baca Al-Quran, kita tadabburi kemudian Al-Quran itu, kemudian kita baca di dalam sholat kita. Jadi kita lakukan qiyamul lail, kita sholat sunnah yang banyak pada malam itu, dan kita baca ayat-ayat suci Al-Quran di dalamnya. Makanya Rasulullah SAW kalau sholat qiyamul lail itu sampai bengkak kakinya. Kenapa demikian? Karena ayat yang dibaca itu panjang-panjang. Ya, kita diusahakan perbanyak baca Al-Quran di dalam sholatnya. Yang ketiga, kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, karena kita memang banyak dosa. Ya, setiap yang kita lakukan di dunia ini selalu ada dosa. Ya, kita keluar rumah saja udah terlihat ada dosa lewat di depan kita. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan kita. Itu sangat banyak sekali. Apalagi yang tidak kita sengaja. Dosa mata itu sudah jelas, sudah paling sering. Dosa telinga, dosa lisan kita. Terkadang kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak menyadarinya. Contohnya saja begini, ada seorang yang suaminya tukang gali kubur. Kebetulan sudah berapa lama ini nggak ada yang meninggal. Tahu-tahu kecelakaan tetangganya, meninggal 3 orang, 2 anak, 1 suami misalnya. Nah, kemudian ditanya orang sama suaminya tukang gali kubur, gimana pendapatannya selama beberapa bulan ini? Ya, kami selama beberapa bulan ini nggak ada dapat apa-apa karena tidak ada yang meninggal. Susah sekali cari orang meninggal sekarang. Nah, itu alhamdulillah tuh tetangga, untung aja alhamdulillah ada sebelah rumah yang meninggal 3 orang. Nah, itu dapat 3 kali sekian untuk gali kubur, alhamdulillah. Kalau enggak ya gimana lagi ya, padahal di sebelahnya ada istri dari suaminya yang meninggal gitu. Ada orang yang di sebelahnya itu sedang merasakan kesedihan yang luar biasa, tapi dia malah bersyukur yang luar biasa. Nah, ini merupakan suatu menyakiti hati tetangga, merusak perasaan tetangga, walaupun kita dalam kondisi bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebetulnya tidak perlu diucapkan, tetapi inilah dosa-dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Maksud kita baik, tetapi ada yang menyakiti orang lain. Ya, contoh lain banyak, contoh-contohnya yang lain sebetulnya yang membuat kita itu melakukan dosa tanpa sengaja. Contoh lainnya begini, misalnya ada satu pasar terbakar, toko saya saja sendiri yang tidak terbakar misalnya. Nah, ketika ditanya oleh orang lain di samping orang-orang yang semuanya orang menangis, merasa kerugian,
kita malah mengatakan alhamdulillah toko saya saja yang tidak terbakar, tidak ada satupun kerugian yang saya alami. Saya bersyukur, alhamdulillah, benar-benar ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, berbla bla bla. Dan ini menurut dia bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tetapi membuat lirih orang lain yang di sebelahnya. Ini dosa yang tidak disengaja, dosa yang tidak dibuat dengan sengaja, akan tetapi dosa-dosa yang sering kita lakukan tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, kita melukai hati orang lain. Oleh sebab itu, kita harus perbanyak mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menzoli umatnya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah banyak melalaikan perintahnya. Semoga semua ini menjadi pelajaran, menjadi amal ibadah bagi kita. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, maka sebaiknya dan marilah kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.